Baik, puji Tuhan, terima kasih. Nah, kalau begini kan kelihatan banyak saudara, ya. Kelihatan ribuan. Berapa banyak di tempat ini pagi hari ini saudara berkata bahwa saya adalah orang yang beriman? Loh kok sedikit? Berapa banyak saudara, saya ulangi ya, berapa banyak saudara di tempat ini yang berkata bahwa engkau adalah orang beriman, punya iman, amin, punya iman. Nah, pertanyaannya adalah iman yang seperti apa? Iman yang bagaimana? Iman yang saya yakini selama ini apakah iman yang benar? Atau iman yang bahkan di Yakobus tadi kan jelas dikatakan di katekismus bahwa ada imannya setan, saudara. Loh iya kan, ada imannya setan. Ada tadi kan di Yakobus kita baca tadi, dibacain sama Pak Immanuel Eko. Nah, saudara, saya bersyukur di tempat ini kita dilatih, ya kita dididik, kita dilatih. Bahkan kemarin kita 10 hari kita belajar di tempat ini, dari city to city, luar biasa. Saya bersyukur, saya di rumah gak berhenti-henti mengucap syukur. Setiap kali saya di kamar mandi saya itu seperti kayak dapat sesuatu yang baru. Tentang perjalanan iman saya, perjalanan percaya saya kepada Yesus. Seperti ada sesuatu yang mengubahkan di dalam diri saya tentang iman itu. Nah, pagi hari ini saya akan bagikan itu buat saudara, karena ini penting saudara. Ya, ini penting, karena apa? Iman itu kata Tuhan kan begini, segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman dikatakan. Apa? Dosa saudara. Saudara nggak punya iman yang benar saja, itu sudah dosa. Bayangin, bagaimana orang Kristen bertahun-tahun, termasuk saya, ini saya bicara tentang diri saya sendiri. Bagaimana saya ikut Yesus, saya lahir baru, saya dibaptis, saya bahkan pelayanan, bahkan saya sibuk di dalam pekerjaan Tuhan, tetapi sebetulnya dasar iman saya itu nggak benar. Apa yang saya yakini, apa yang saya percaya, ternyata selama ini keliru, saudara. Nah, mari pagi hari ini, izinkan saya untuk kita sama-sama belajar. Karena apa yang saya sampaikan ini juga buat saya. Bukan cuma buat Anda yang mendengar, bukan. Ya, jadi gini, saudara. Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat, sebagai pendengar, itu juga punya hak dan kewajiban. Amin. Saudara datang ke sini kan pasti punya hak dong, benar nggak? Saudara harus tempat punya duduk yang enak, yang nyaman, AC-nya harus yang dingin. Coba kalau AC-nya dimatiin, saudara kan pasti komplain. Saudara pasti pulang, aduh ini gereja apa ini kok panas kayak begini. Saudara pasti akan keluar dari tempat ini. Tapi saudara, hak saudara adalah menerima yang terbaik. Benar nggak? Menerima yang terbaik. Sama dengan saya sebagai hari ini diberikan kepercayaan dan diberikan kehormatan untuk berbicara kepada saudara, hak saya adalah saya menyampaikan kebenaran. Hak saya adalah membagikan apa yang saya tahu, yang saya mengerti. Ya, saya berhak untuk itu. Kenapa? Karena saya diberikan tanggung jawab. Tapi saya juga punya kewajiban. Kewajiban saya apa? Saya harus membagikan apa yang saya bagikan ini yang benar. Apa yang saya sampaikan ini yang sehat. Makanan yang bergizi buat saudara yang mendengarkannya. Ya, saya tadi ini selama saya ada di Riverside, baru hari ini ke gereja saya bangun jam 5 pagi, saudara. Masih gelap, tapi itu adalah kewajiban saya ketika saya diberikan tanggung jawab itu. Nah, sebagai pembicara dan sebagai Anda yang mendengarkan, kita sama-sama punya hak dan kewajiban. Gitu. Dan ini harus kita sama-sama taati, harus kita sama-sama kerjakan. Ya, oke. Jadi luar biasa. Kemarin 10 hari saya belajar tentang Injil, tentang sikap hati, bagaimana hati kita ini terutama tentang iman. Ini merubah apa yang selama ini saya mengerti, yang selama ini saya tahu. Nah, pagi hari ini izinkan saya dalam 30 menit ke depan, saya akan bagikan ini. Saya harap, tapi saya yakin saya percaya, saya punya iman bahwa tidak ada yang tidur, amin. Gak ada yang tidur, karena ini masih pagi. Kalau saudara pagi tidur berarti saudara mungkin semalam habis dari ronda atau dari mana ya. Tapi
Please, kita sama-sama 30 menit saja. Nggak lama saudara ya, 30 menit saja. Jadi pagi hari ini saya bagikan tentang faith in action. Iman di dalam tindakan. Ya, kita sama-sama buka di dalam Ibrani. Karena kalau setiap kali orang Kristen ditanya tentang apa sih iman itu, selalu fokusnya kepada Ibrani pasal 11 ayat 1. Memang benar sih. Ya, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1. What is faith? Itu di Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Oke. Nah, apakah iman itu? Ini di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan begini, iman, ini lebih gampang ya, ialah keyakinan. Keyakinan, itu keyakinana, bukan keyakinan. Bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Wah, itu iman. Jadi gampang ya, keyakinan bahwa apa yang kita inginkan itu akan terlaksana. Pasti terlaksana, itu iman. Dan iman itu juga kepastian yang kita harapkan. Kepastian yang kita harapkan itu sudah menanti kita. Itu iman. Ya, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Ya, jadi gampang kan, iman itu ini. Tapi apakah benar iman itu seperti ini? Karena selama ini kan kita begitu ya, sebagai orang Kristen, orang percaya, kita ini apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, segala aktivitas kita sehari-hari, ujung-ujungnya ketika kita mengharapkan sesuatu, atau kita menginginkan segala sesuatu, pokoknya diimani saja. Pasti terjadi. Percaya pasti terjadi. Contoh yang paling gampang, contoh yang paling konkret ya. Saudara kepingin, berapa banyak saudara di sini kepingin hidup sehat sampai usia 70-80 tahun? Loh, gak gelem sehat, saya mau sehat saudara. Mau ya? Nah, tapi untuk mencapai 70-80 tahun untuk hidup sehat, saudara harus kerjakannya mulai sekarang, bener gak? Apa yang kau kerjakan hari ini? Gaya hidup kita, pola hidup kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu mempengaruhi nanti pada usia 70 dan 80 tahun. Seperti harapan dan imanmu dan percayamu. Nah kalau saudara hari ini sembarangan makan, tidur sering begadang, ya kan, banyak stres, banyak masalah, hal-hal kecil digede-gedein gitu. Ya, urusan masalah besar, kecil dibesar-besarin, itu membuat stres, membuat pola pikir kita menjadi rusak, gaya hidup kita menjadi rusak. Saudara berharap apa tentang 70-80 tahun nanti ketika saudara itu benar-benar dibawa pada usia di titik itu. Yang menentukan kapan? Sekarang. Apa yang kau lakukan itu akan menentukan. Tapi kan kenyataannya enggak saudara. Benar enggak? Loh, jujur saja saya juga mengaku bahwa hari ini kita sembarangan, lalu kita minta seperti yang kita harapkan itu tanpa kita lakukan apa-apa. Lalu ketika kita sudah terkapar di rumah sakit, kita telepon Pak Chandra, Pak tolong didoain. Ya kan, dengan iman percaya bahwa sembuh, kira-kira saudara. Yang sudah bertahun-tahun kau tumpuk di dalam tubuhmu itu, kira-kira loh ya. Ini kita gak ngomong tentang anugerah dulu, gak ngomong tentang mujizat dulu. Tapi ketika didoakan, apakah kira-kira tiba-tiba kolesterolnya turun, gitu? Saya mau tanya, tiba-tiba Anda bangkit dari tempat tidurmu lalu engkau berkata, haleluya puji Tuhan. Saudara kalau itu terjadi, artinya Tuhan sedang menyangkal firman-Nya sendiri. Saudara. Kenapa? Karena faith is not deny reality. Berarti maksudnya iman itu gak pernah bertabrakan dengan kenyataan. Saudara hati-hati, karena seringkali kita ini jadi orang Kristen, karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, it is done. Gitu. Keep the faith, keep the faith. Lagunya Bon Jovi saudara ya. Saudara bilang, oh sudah selesai, semuanya sudah selesai. Siapa bilang? Keselamatan itu harus saudara dan saya kerjakan. Amin. Harus kita kerjakan. Jadi iman itu betul memang
Ibrani 11 ayat yang pertama itu. Tapi mari kita sama-sama lebih dalam lagi. Di Yakobus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Coba kita lihat di Yakobus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Kita masuk lebih dalam lagi ya. Yakobus pasal yang kedua, ayatnya yang dari ayat yang ke-14. Perikopnya begini saudara. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah apa? Mati. Saudara lihat, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ayat 14, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, mempunyai keyakinan begitu ya. Padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Jadi iman versus perbuatan ini hari ini ya. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya, perhatikan ini, apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Nah saudara, jangan gampang-gampang percaya dengan orang yang dikit-dikit God bless you ya. Tuhan memberkati engkau ya. Kalau saudara ngobrol ke dalam kesulitan, oh ya nanti kita doakan ya. Saudara jangan gampang-gampang percaya dengan yang kayak begitu. Karena apa? Iman itu harus ada tindakan. Gitu, harus ada perbuatan. Apa yang menjadi kebutuhan seseorang itu bukan cuma cukup didoakan saudara. Kadang-kadang kita harus action, kita harus kadang-kadang harus bertindak. Gitu. Dia perlu apa? Kita harus bertindak. Kita harus lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Saudara ini cuma ngomong doang, ya. Dia tahu saudaranya kesusahan, gak bisa makan. Oke, Tuhan berkati kamu ya. Nanti saya doakan dulu. Dan goodbye, makanlah sampai kenyang. Itu kata Yakobus saudara. Dan ini konyol memang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, sebaliknya ini, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Nah ini yang saya katakan tadi, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka apa? Gemetar. Hai manusia yang bebal. Yakobus menegur kepada orang-orang yang cuma punya iman tapi nggak punya perbuatan. Dikatakan digolongkan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang bebal. Yang cuma punya iman tapi nggak punya kelakuan, nggak punya perbuatan yang baik. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yang menyempurnakan iman saudara dan saya pagi hari ini adalah perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang baik dan perbuatan yang mempermuliakan nama Tuhan. Itu menyempurnakan iman saudara dan saya. Gak cukup cuman kita percaya, oh aku percaya Yesus. Aku percaya Yesus mati bagi aku. Dia sudah mati 3 hari dibangkitkan. Dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, setan juga percaya akan hal itu. Dan dia apa? Gemetar. Dengan demikian, dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan bahwa lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara lihat itu orang yang punya iman dan punya perbuatan. Baru dia disebut sebagai siapa? Sahabat Allah. Itu.
Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Yang terakhir, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, saudara, tanpa iman dikatakan manusia tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan iman kekristenan yang saat ini kita percayai bahwa itu adalah iman. Sebetulnya kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Ketika iman itu dimiliki oleh para rasul. Saudara, maaf saya harus ngomong apa adanya. Bahwa kita mengalami sebuah degradasi yang luar biasa. Karena apa? Karena iman yang dipakai oleh rasul-rasul pada saat itu. Mereka iman yang mempertahankan Yesus. Mempertahankan keyakinannya kepada Tuhan. Sampai mereka mati. Sampai mereka menjadi martir. Tapi kalau hari ini kita pakai iman kita untuk apa, saudara? Gak ada yang lain untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Amin. Ya kan? Iman yang kita pakai hari ini itu untuk keperluan kita sendiri. Untuk nafsunya kita sendiri. Saudara punya hari ini diberikan yang terbaik pun ingin lebih baik lagi. Dan itu saudara pakai iman saudara. Pakai percayamu. Dan saudara saya beritahu bahwa iman itu tidak semuanya iman itu benar. Ada iman yang palsu. Bahkan dikatakan ada iman yang diyakini juga oleh setan-setan. Saudara, saya berdoa biar setiap daripada kita punya iman yang murni, iman yang benar, iman yang tertuju kepada Yesus. Iman bukan terdeviasi. Iman yang terdegradasi. Tapi kita benar-benar kita iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Nah, penulis kitab Yakobus ini diyakini oleh para bapak-bapak gereja kita adalah Yakobus saudara daripada Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di Alkitab itu ada Yakobus anak Zebedeus, ada juga Yakobus anak Alfeus. Tapi di sini para bapak-bapak gereja, pendiri gereja, mereka meyakini bahwa yang menulis kitab Yakobus ini adalah saudaranya Yesus sendiri. Saudara bayangkan, saudaranya Yesus artinya dia hidup dari kecil bersama-sama dengan Yesus. Tapi dia bisa punya keyakinan seperti itu. Biasanya kalau kita punya saudara, kita punya anak, kita punya orang tua, ya nepotisme saudara ya. Nepotisme biasanya udahlah pokoknya percaya saja. Kalau sama Pak Chandra itu lah pokoknya percayalah. Kalau sama yang dekat-dekat sama kita apalagi yang sudah banyak berkontribusi dalam hidup kita percaya saja. Tanpa saudara melakukan apa-apa pokoknya percaya saja. Nah tapi Yakobus enggak, berbeda saudara. Dia tahu bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Mesias. Tapi dia katakan iman tanpa perbuatan. Itu adalah iman yang mati. Saudara tahu kualitas daripada imannya Yakobus. Luar biasa iman yang gak memandang muka saudara. Saudara tahu orang yang memandang muka. Orang yang memandang muka itu membedakan orang. Berdasarkan statusnya. Berdasarkan apa kekayaannya. Kalau sama orang-orang yang kaya, wah ke gereja disapa, kiri kanan disapa. Tapi kalau orang sama orang gak punya, boro-boro disapa, ditengok aja enggak saudara. Saudara itu memandang muka. Saudara waktu ada yang khotbah di sini, oh Pak Arifin yang khotbah. Datangnya jam 9 ibadah, setengah 9 sudah duduk di depan saudara. Tapi kalau Pak Yosua Andi yang khotbah nanti dululah, biar puji-pujian selesai dulu. Bahkan nanti kalau khotbahnya sudah mau selesai aja baru datang. Saudara yang kayak begitu itu iman yang palsu, saudara kasih tahu. Loh, jujur saya ngomong apa adanya, itu iman memandang muka. Dan Yesus tahu hatimu. Yesus ngerti hatimu. Saudara mungkin bisa pura-pura di gereja, tapi begitu keluar dari tempat ini, saudara akan dituduh oleh setan. Saudara akan dikejar oleh iblis. Dituduh dalam kehidupanmu. Kau menjadi orang yang hipokrit. Saya berdoa biar setiap daripada kita gak punya iman yang memandang muka. Amin. Jadi apa yang ditulis oleh Yakobus tentang iman ini, kalau saudara pelajari, apakah berbeda dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus? Ya, kalau ini iman dengan perbuatan, itu akan menyelamatkan kita.
Sementara Rasul Paulus kan bilang apa? Keselamatan kita bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena iman kita. Kepada siapa? Kepada Kristus. Nah, ini dua hal yang sama-sama pagi hari ini kita sama-sama harus pelajari. Jadi begini saudara, ya setelah saya selidiki, saya pelajari. Seperti apa yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-27. Saudara lihat di Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-27. Jelas sekali di sana dikatakan, Roma pasal 3 ayat yang ke-27. Jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Kata Paulus ini. Berdasarkan perbuatan tidak. Melainkan berdasarkan iman dia bilang. Lalu ayat yang ke-28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saudara, ini sepertinya kayak dua ayat yang berkontradiksi, yang bertabrakan. Yang satunya ngomong, loh, Yakobus ngomong bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Sementara Rasul Paulus bilang perbuatanmu itu nggak penting. Yang penting imanmu, karena imanmu itu yang menyelamatkan kamu, bukan perbuatanmu. Tapi mari saudara kita sama-sama lihat bahwa apa yang dikatakan Yakobus dan apa yang disampaikan oleh Paulus, sebetulnya dua-duanya ini saling berkaitan dan tidak bertabrakan. Kenapa? Karena ini saudara, coba lihat di dalam historis ya ada satu pernyataan yang sangat jelas. Richard Baxter ini adalah salah satu bapak pendiri gereja ya dari golongan Puritan Reform. Dia katakan begini, amicae scripturarum lites utinam et nostrae. Artinya apa? Selalu ada keselarasan yang sangat baik antara ayat-ayat Injil yang satu dengan yang lain. Sekalipun sepertinya ada perbedaan yang jelas, tetapi pada sejatinya tidak. Jadi kelihatannya sepertinya ada pertentangan, padahal tidak. Nah penjelasannya begini saudara. Pada waktu Yakobus ngomong seperti itu, bahwa apa yang dikatakan iman dengan perbuatan, itu perbuatan kita sehari-hari. Perbuatan yang baik, perbuatan yang memuliakan Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan Rasul Paulus di Roma pasal 3:27, bahkan di Galatia pasal 3, kalau nanti saudara pelajari di rumah pelan-pelan baca. Di ayat yang pertama sampai yang ke-11 itu, dikatakan bahwa Rasul Paulus ini menekankan akan pentingnya iman daripada perbuatan. Perbuatan yang dimaksud di sini adalah perbuatan melakukan hukum Taurat. Saudara. Jadi pada waktu itu dia menegur kepada orang-orang ahli Taurat. Di Roma, dia tegur mereka, kamu ini melakukan hal-hal ibadah yang luar biasa tetapi sebetulnya imanmu salah. Kamu tidak punya iman kepada Kristus. Kamu tidak kembali kepada iman yang benar. Tapi kamu melakukan semua perbuatan-perbuatan baikmu ini berdasarkan agama. Berdasarkan ritualmu. Nah ini yang dimaksud oleh Paulus. Sementara Yakobus dia bilang perbuatan baik itu perbuatan yang kepada sesamanya. Perbuatan yang baik, bukan perbuatan-perbuatan yang religius. Bukan hal-hal yang agamawi. Nah berapa banyak dari kita ini ngomong punya iman, tapi standarnya adalah agamawi. Kita rajin ibadah di gereja, kita bahkan anggota komsel, bahkan kita punya kartu kependetaan, kita sebagai pendeta, tetapi kelakuan kita itu enggak lebih baik daripada orang-orang Farisi. Kita sering apa? Sering menganggap orang lain itu adalah lebih rendah dari kita. Kita menganggap orang lain itu lebih berdosa daripada kita. Saya kasih tahu bahwa kita semua ini adalah orang berdosa, saudara. Saudara, kemarin kita diajarin bagaimana perjalanan kehidupan kekristenan kita. Itu ada 5 tahap. Yang pertama itu jelas kita tahu bahwa ada penciptaan. Setelah penciptaan, kita masuk kepada yang namanya itu kejatuhan kita di dalam dosa. Jadi manusia, semua manusia, di dalam Roma pasal 3:23, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tadinya kita punya kemuliaan itu dari Allah. Tapi karena akibat dosa,
Adam dan Hawa ini jatuh di dalam dosa, maka keturunannya, semua manusia dikatakan, itu sudah berdosa. Makanya ada kejatuhan. Lalu karena kejatuhan ini, maka Tuhan berinisiatif memberikan Yesus di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Memberikan Yesus kepada kita untuk menebus dosa kita. Dia tebus dosa kita lewat penebusan. Lalu tahap berikutnya apa? Ada yang namanya pemulihan. Setelah kita ditebus, kita akan dipulihkan segala sesuatu. Ya kan? Tetapi ini revelationnya saudara. Di antara yang ketiga penebusan Yesus di atas kayu salib ini. Dan juga pemulihan yang akan kita terima. Ada satu yang namanya pembaharuan saudara. Nomor 4 ini, di tengah-tengah ini ada pembaharuan. Jadi saudara dan saya hari ini belum dipulihkan. Kita ini masih dalam pembaharuan. Saudara jangan over pede bahwa engkau sudah dipulihkan. Selama ini kan kita kan jadi orang agamawi kan. Kita over pede gitu. Percaya dirinya kita berlebihan. Seolah-olah bahwa kita ini sudah belum. Men, pendeta juga manusia men. Kita juga bisa sakit, itu bukti bahwa kita ini masih mengalami apa? Pembaharuan. Pendeta juga bisa punya pikiran yang kotor. Pendeta juga bisa punya hati yang jahat, hati yang licik, hati yang busuk. Kenapa? Karena kita ini ada di dalam fase pembaharuan. Oleh karena itu orang Kristen harus mengalami pembaharuan. Kita harus terus dibaharui setiap hari. Sampai kapan Pak? Ya nanti sampai kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Baru kita mengalami namanya pemulihan. Jadi kalau kita sadar bahwa kita ini mengalami pembaharuan sama-sama dibaharui, come on. Kita nggak punya space untuk kita menghakimi orang lain, saudara. Kita nggak akan punya pikiran bahwa oh kamu itu lebih buruk dari aku karena kamu nggak ikut pelayanan. Aku lebih hebat aku karena aku pelayanan. Enggak seperti itu. Kenapa? Karena kita semua dibaharui. Bedanya saudara itu punya talenta, saya nggak punya talenta. Saudara punya kemampuan, saya nggak punya kemampuan. Hei, hari ini kalau saudara punya duit, itu bukan duitmu. Itu duitnya Tuhan yang dititip buat kamu, itu talentamu. Jadi saudara jangan gaya-gaya gitu. Siapa suruh kamu parkir di sini? Ini kan tempatnya mobil saya, siapa bilang? Gereja ini bukan punyanya Pak Chandra, gereja ini punyanya Tuhan Yesus. Apalagi parkirannya bukan punyanya Pak Chandra. Ya, makanya kita di tempat ini dididik saudara. Supaya memandang semua orang itu sama. Kalau kita ngerti bahwa kita ini ada dalam pembaharuan, maka saudara gak akan gampang menghakimi orang lain. Saudara gak akan gampang merasa sombong pada orang lain. Karena kita semua orang berdosa. Kita masih banyak harus dibaharui dalam hidup kita. Amin. Nah, yang paling menghambat daripada Injil itu diberitakan, itu sebetulnya ada 2 kutub. Ya, saya belajar kemarin, itu satu, paham yang menghambat Injil itu bisa kita mengerti, bisa masuk dalam hidup kita. Itu sebetulnya ada legalisme dan antinomianisme. Apa itu? Legalisme, saudara, mengutamakan perbuatan. Saudara cuma fokusnya kepada perbuatan-perbuatan tok. Gitu. Kalau cuma baik, Allah sudahlah Pak, itu kan orangnya baik. Biarin aja lah Pak. Gak apa-apa dia itu kan baik. Baik menurut standarnya siapa? Perbuatan baik itu menurut standarnya siapa? Kalau standarnya manusia, loh kita sama-sama orang berdosa. Bagaimana kita bisa menilai orang lain itu baik? Gak bisa. Standarnya harus standarnya Allah. Karena apa yang dipandang baik oleh manusia belum tentu dipandang baik oleh Tuhan. Tapi apa yang dipandang baik oleh Tuhan sudah pasti akan dipandang baik oleh manusia. Saudara jangan dibalik-balik ini. Artinya apa? Kita dalam komunitas, di dalam bergereja. Kalau kita mengerti ini, kita enggak hidup dalam legalisme. Kita enggak hidup di dalam antinomianisme juga yang mengutamakan iman. Yang penting iman. Tanpa perbuatan. Maka itu semuanya akan enggak ada gunanya. Itu harus menjadi dasar dalam kekristenan kita. Dasar kita berkomunitas. Ya, makanya kenapa banyak masalah persoalan yang enggak pernah selesai di dalam gereja. Karena ini yang dipegang saudara. Ada orang yang kekeh, ya, gampang menghakimi, gampang sekali merendahkan saudara seimannya. Saudara tidak akan pernah bisa menghormati kepala, yaitu Yesus. Kalau saudara sendiri gak pernah bisa menghormati
sesamamu sebagai tubuh Kristus. Saudara merasa paling hebat. Wah, gereja kita paling hebat. Gereja di yang lain itu, sudahlah, mereka masih jauh. Merendahkan gereja lain. Mereka juga tubuh Kristus, saudara. Mereka juga dikasihi oleh Yesus. Mereka juga ditebus dengan darah yang sama. Oleh karena itu kita nggak punya hak untuk menghakimi seperti itu. Ya, jadi legalisme dan antinomianisme ini sangat berbahaya di dalam gereja. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar. Ya, kalau iman itu adalah akar dikatakan. Tadi di katekisme sudah dikatakan kan, kalau ada buah jeruk, ya, nggak mungkin pohonnya itu pohon yang lain. Nggak mungkin pohon durian munculnya semangka gitu, nggak mungkin saudara. Sama dengan orang Kristen, kalau Anda percaya dengan Yesus, seharusnya perbuatan-perbuatanmu itu menunjukkan siapa iman yang engkau percaya. Artinya apa ini? Iman itu adalah akar, maka perbuatan itu adalah apa? Buahnya. Kalau saudara hari ini sakit hati, marah, loh saudara, Yesus mati di atas kayu salib, dia pernah ngalami itu. Dia pernah marah. Bahkan dia maaf ya, imannya tergoncang saudara. Waktu dia di Taman Getsemani, dia duduk peluhnya seperti darah. Dia bilang sama bapaknya, Bapak, kalau ada cara mati yang lain, aku mau dengan cara mati yang lain. Aku gak mau mati disalibkan. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, biarlah ini berlalu. Tapi jangan karena kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi. Artinya apa? Yesus pernah digoncang imannya. Dia pernah ragu-ragu, apakah benar ini yang Bapak mau aku lakukan. Tapi ingat, dia nggak mundur. Seringkali dalam kehidupan kita, berapa kali kita mundur, berapa kali kita step back, kita kalah. Udahlah nggak usah gereja-gerejaan. Gak usah pelayanan-pelayanan. Loh, wong sing loro ati kamu kok sing mbok salahno Yesus. Iya toh? Itu kan sama begitu. Yang bermasalah kamu tapi kamu menyalahkan gembalamu. Itu kan lucu. Sebenarnya introspeksi aja. Apakah iman kita ini iman yang berdasarkan perbuatan apa cuman iman tok? Kalau iman tok ya gak kaget, gak heran gitu loh. Yang terjadi seperti itu. Padahal kita semua disempurnakan. Kita ini bukan orang sempurna, sedang menuju kepada kesempurnaan. Jadi kalau ada orang yang terlalu menggebu-gebu di dalam pelayanan, tapi sebetulnya dalam perbuatan dan kelakuannya, terutama ya, makanya di dalam komsel itu paling kelihatan deh. Orang itu aslinya kelihatan. Kalau di gereja nggak kelihatan saudara. Di gereja semuanya seperti iman dan perbuatan gitu. Tapi begitu di komsel kelihatan, oh ini orang cuma imannya tok gede. Tapi perbuatannya kecil. Perbuatannya hebat. Tapi imannya gak ada ini orang, sibuk tok. Nyediain tempe, tahu, sayur asem. Kalau gak ada makanan ini komsel di mana? Di tempatnya Pak Catur, makannya opo? Lah itu perbuatan tok itu saudara. Karena komsel cari makanan. Bukan cari Yesusnya, bukan cari belajar firman-Nya. Dua-duanya gak bisa imbang. Nah ini kita harus belajar. Iman tanpa perbuatan dikatakan apa? Mati. Nah kita harus dua-duanya. Kita percaya kepada Yesus. Tapi kitanya juga harus melakukan apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Artinya mati itu apa saudara? Gak berguna. Mati itu gimana sih? Mati itu yang gak bisa produktif. Orang yang mati gak bisa apa-apa. Mati itu gak ada kehidupan. Ya. Ada komsel yang dari tahun 2000 sebelum pandemi Pak. Sampai hari ini kita kompak Pak. Tetap itu saja, itu artinya mati. Saudara. Loh iya, karena saudara gak bertumbuh, gak berkembang. Yesus mau kita bertumbuh, kita berkembang. Kita semakin banyak, buahnya gak cuma satu, tapi banyak. Gitu. Jadi bertumbuh, ada kehidupan.
Kematian itu gak bisa bawa kita kemana-mana, gak produktif. Makanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi kalau iman kita disertai dengan perbuatan, maka iman kita adalah iman yang hidup. Perbuatan didasari dengan iman, maka perbuatanmu itu adalah perbuatan yang menyenangkan dan berkehendak kepada Bapa kita. Kalau cuman kita baik, saudara, maaf ya, orang-orang di luar gereja jauh lebih baik. Tetangga saya bukan Kristen, saudara. Tapi setiap ulang tahun ngirimi nasi kuning. Orang Kristen boro-boro. Paling didoakan tok saya, saudara. Tapi itulah wajah dari kita. Ini bukan buat saudara loh, buat saya sendiri. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dan hari ini kita belajar. Yesus sang iman itu, yang kita percaya, yang kita sembah, yang kita hormati, yang kita junjung tinggi dalam hidup kita. Saudara, dia tidak di mana-mana, dia ada di dalam kita. Iman itu ada di dalam kita. Wow. Artinya apa, saudara? Memang kita orang jahat. Kita gak bisa mengampuni seperti apa yang Yesus katakan. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau ada orang minta bajumu, berikan jubahmu. Kalau orang ngajak kamu jalan 1 mil, jalan 2 mil. Saudara, naluri kita sebagai manusia berdosa. Gak bisa. Lawang dia yang salah kok. Saya suruh ngalah. Lawang dia loh mulutnya jahat. Masa saya disuruh diam? Saudara, kalau kita cuma lakukan karena hukum, itu kita lakukan karena kita merasa bahwa kita, aku ini anggota gerejanya Riverside. Tapi engkau tidak pernah mengandalkan siapa yang di dalam dirimu. Saudara, kita gak akan sanggup mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan gak mustahil loh. Yesus katakan berapa kali kamu mengampuni? 70 kali 77 itu jumlahnya gak karu-karuan. Saudara. Kita baru disalahin orang 2 kali 3 kali aja coba. Jujur saya sendiri juga ngakuin. Aduh Pak, wis gak usah urusan mbek wong iki meneh wis. Gak usah urusan lagi dengan orang ini, males. Selalu begini, selalu begitu. Tapi ketika iman itu ada di dalam kita, bukan saudara yang melakukan, tapi Yesus yang melakukan buat saudara. Dia mati di atas kayu salib, harganya mahal saudara. Dia pernah digoncang imannya, tapi dia gak mundur. Dia pernah dikhianati, tapi dia tetap mengasihi. Bahkan di atas kayu salib dia bilang, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara tahu, iman yang seperti itu sebetulnya yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Dalam hidup orang-orang Kristen, yang kita katakan, aku percaya dengan Yesus. Tapi bagaimana dengan perbuatan dan kelakuanmu dalam hidupmu? Saudara, mungkin saudara bilang, Pak, saya ini masih jauh. Sama, saudara. Kita semuanya sama. Kita semua gak sempurna. Kita semua under construction. Bahkan ingat ya, pembaharuan itu terus akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ketika engkau membuka hatimu dan kau percaya bahwa hanya Kristus yang bisa mengubahkan hidupku. Gak ada yang lain. Gak ada aktivitas-aktivitas yang lain. Artinya di inside out. Bukan dari luar yang saudara masukkan ke dalam. Bukan faktor-faktor dari luar yang membuat engkau terpengaruh. Tapi yang di dalam ini. Makanya saudara, firman Tuhan jelas katakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Sebab dari situ terpancar kehidupan. Amin. Pagi hari ini mari saya ingatkan kembali. Bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya iman itu mati. Kita belajar, kita percaya kepada Yesus. Biarlah Yesus yang ada di dalam kita. Dia yang akan mengerjakan segala sesuatu yang baik. Yang seharusnya kita tidak bisa kerjakan. Seringkali kita ini berontak. Karena memang naluri kita. Memang itu dari sononya saudara. Kita ini manusia pemberontak. Tapi Yesus ada di dalam kita. Dia yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang berkenan kepada Bapa kita.
Mari bangkit berdiri bersama-sama, saya undang teman-teman pemusik. Saya pernah ketemu dengan teman saya, seorang pengerja di gereja. Dia adalah salah satu diaken, luar biasa, setia banget, sangat aktif di gereja. Seorang diaken, orangnya baik, sopan, luar biasa. Tapi ketika saya jalan dengan beliau, ya kita kebetulan sama-sama pada waktu itu mau beli mobil, saudara ya. Dia cerita sama saya, Pak, Tuhan itu luar biasa. Oh ya dari dulu saya bilang. Dari dulu Tuhan itu luar biasa, yang gak luar biasa kan kita sebetulnya. Luar biasa Pak, coba bayangin. Saya mau beli mobil Pak, itu dimasukkan di iklan, harganya murah. Dia bilang, oh ya, iya Pak, saya doa sama Tuhan. Oh ya doanya gimana Pak? Ya saya doa, Tuhan, butakan orang-orang yang melihat iklan ini saudara. Dalam hati saya mikir, ya ampun, gara-gara motor kan wong wali ya bukan dadi buta. Tuhan Yesus membuat mata buta melihat ya. Lah kok ini membutakan matanya orang? Saya bilang, loh Pak, gak salah doamu. Enggak Pak, enggak, bener Pak. Kok bisa bener? Loh iya betul, orang-orang itu kayak gak lihat iklan itu Pak. Dan akhirnya gimana? Ya akhirnya saya beli mobil itu, karena saya yang pertama datang ke situ. Terus maksudnya Bapak, ya ada malaikat yang menutupi mata mereka. Lah, inilah iman yang saya maksud tadi. Saudara, Anda boleh sibuk di gereja. Anda boleh hafal katam dengan Alkitab. Tapi kalau imanmu salah, kalau sudut pandangmu tentang Yesus keliru, saudara, setan ketawa dalam hidupmu. Kenapa banyak orang Kristen selalu kalah? Kenapa banyak orang Kristen jatuh dan bangun? Kayak lagu dangdut itu saudara. Jatuh bangun aku mengejarmu. Kita sibuk ngejar Tuhan, padahal Tuhan yang sibuk ngejar kita. Dia mau kita ini selalu sadar bahwa setiap hari keberadaannya itu ada di dalam diri kita. Kita yang sibuk kejar dia. Kita sibuk sana, sibuk sini, pelayanan sana, pelayanan sini, doa sana, doa sini. Saudara lupa bahwa sang iman itu ada di dalam kita. Hari ini, mari cara pandang kita mulai berbeda. Katakan Tuhan, Engkau ada di dalam aku. Aku mau bahwa selama ini imanku salah. Caraku memandang Engkau bekerja dalam hidupku salah Tuhan. Makanya seringkali aku cuma minta yang baik saja yang terjadi dalam hidupku. Ketika terjadi hal yang tidak baik, maka aku selalu ada di dalam tuduhan-tuduhan. Bahwa lihat, imanku kurang besar, imanku kurang luar biasa. Padahal Yesus sudah ada di dalam kita. Saudara, mari pagi hari termasuk saya, kita bertobat. Kita minta kembali, kita lihat firman ini dari sudut pandang Injil yang benar. Bahwa iman itu bukan untuk memenuhi kebutuhannya kita. Tapi iman itu untuk mempermuliakan Bapa kita. Iman itu untuk meninggikan Yesus dalam hidup kita. Kalau secara manusia, saudara gak sanggup. Saudara punya tetangga yang maaf ya, menjengkelkan. Jalannya gede, parkirannya banyak. Kenapa sih kok parkir di tengah jalan? Sehingga kita gak bisa masuk. Saudara, hal-hal yang sepele kayak begitu, itu dipakai setan untuk membuat imanmu down. Saudara. Oleh karena itu hari ini, ayo kita kembali kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Izinkan saya berdoa buat saudara.